ada artikel yang bilang bahwa Jawa Timur ini darurat sampah, Pak. mhm, Itu bagaimana menurut jenengan? masyarakat atau rumah tangga mau melakukan pemilahan sampah. Oke. Kita pilah mana yang organik, mana yang anorganik. Pemerintah juga harus mendorong dalam rangka swasta ikut terlibat dalam pengelolaan sampah juga. Karena kita provinsi, kita keping pengelolaan sampah ini bukan hanya per kabupaten, per kota. Kita di sini menginisiasi untuk ada pengelolaan sampah regional. Ditangani 2 plus 1 provinsi menjadi 3 wilayah yang menangani. Nah, mungkin kalau misalnya diberi penghargaan seperti itu ya, atau mungkin Mhm. didukung, difasilitasi, jadi dilanjutkan kan. Ketika ada overdumping langsung ditutup. Mmm. Nah, ini kan salah satu cara dari pemerintah dalam rangka untuk mendesak masyarakat untuk mampu untuk berkembang dalam rangka melakukan pengelolaan tadi Mengelola, itu, iya. gitu loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Waalaikumsalam. Ngode, ngobrol bareng Dewan bersama saya Fatimah Jian Ara masih di ABTV. Nah, pemirsa, di episode kali ini kita akan membahas tentang pembenahan pengelolaan sampah dalam menjaga lingkungan di Jawa Timur. Ini tentu adalah topik yang sangat relevan ya dan cukup dekat dengan kita masyarakat karena terkait dengan pengelolaan sampah. Dan juga di wilayah Jawa Timur sendiri, pengelolaan sampah ini mencapai capaiannya sebenarnya sudah cukup tinggi dan baik. Namun tentu, di lapangan sendiri pastilah masih mendapat sebuah tantangan yang juga nanti akan berpengaruh di pembangunan berkelanjutan dan juga berhubungan dengan tata kelola pemerintah dan juga kesehatan masyarakat. Nah, untuk membahas hal tersebut telah hadir bersama kita narasumber hebat, Bapak Dr. Andes Haji Satib MSI, selaku anggota Komisi D DPRD Provinsi Jawa Timur dari Dapil 5 Jember dan Lumajang. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Ra. Iya, ini Oke. pertama kalinya ya saya bertemu dengan Bapak Satib Iya. ini. Kebetulan ini kita tag-nya lagi siang-siang panas-panas ya Iya, Bapak. heeh Tapi heeh heeh. bagaimana nih untuk kabar Bapak hari ini? Alhamdulillah sehat, Alhamdulillah sudah sehingga, makan siang Bapak? saya terbiasa makan siangnya itu antara pagi dan siang, jadi sekaligus makan siang. Iya, iya sih kadang juga ada orang tipikal seperti itu Iya. ya Bapak. Nah, Bapak untuk kesibukannya akhir-akhir ini sedang apa nih selaku anggota komisi juga ya? Ya, kesibukan kita kebetulan, saya menjadi salah satu anggota pansus BUMD dari fraksi Gerindra. Dari fraksi Gerindra itu, kebetulan di DPRD itu ada pansus BUMD, kemudian dari fraksi Gerindra saya salah satu di antara 4 anggota yang masuk di pansus. Jadi kesibukan kita di situ juga. Pak Satip, saya sih ingin mengajak kenalan dulu ya, karena Siap kebetulan siap. kan ini juga pertemuan pertama Iya, kita, dan oke. juga mungkin ada pemirsa yang baru menonton nih untuk episode Pak Satip nih. Mungkin kita coba kenalan dulu ya, Pak Satip bolehkah diceritakan sedikit perjalanan jenengan sebelum bisa Hmm. menjadi anggota dewan ini? Apakah ini memang jenengan sengaja, sudah dari dulu cita-citanya ini atau tidak sengaja ini? Kebetulan gini Mbak, kebetulan perjalanan hidup saya itu kok lebih banyak kebetulannya, Oke, gitu loh. bagaimana? Karena gini, dulu itu ketika kita masih sekolah, SD sampai SMA, itu justru cita-cita saya itu kepengin jadi pegawai negeri. Pegawai negeri. Ternyata ketika kuliah, karena kuliah saya itu juga kebetulan fakultasnya kurang mendukung untuk di pegawai negeri, ya akhirnya kita berwira swasta. Karena kebetulan saya juga waktu itu sempat ada di organisasi ekstra, bahkan ada senior-senior saya itu waktu itu bisa menyampaikan ya di salah satu kegiatan gitu, satu kegiatan menyampaikan bahwa, "Kalau bisa kita-kita ini atau Anda-Anda ini jangan sampai mempunyai pemikiran untuk menjadi pegawai negeri atau pegawai swasta. Hmm, Sekecil apapun Anda harusnya mampu untuk membuka lapangan pekerjaan, jangan mencari pekerjaan." oke. Nah, kalau kita bicara mampu menciptakan peluang pekerjaan, berarti kan kita ada di dunia usaha kan Iya, betul gitu. betul. Nah, salah satunya itu. Iya. Sehingga karena, di
beberapa kesempatan, ternyata ketika penerimaan CPNS, kebetulan yang sesuai dengan bidang saya tidak pernah ada, ya akhirnya awalnya terpaksa jadi usaha kecil-kecilan. Mmm, Terus alhamdulillah ternyata meskipun usaha itu kecil, selama kita mau dan kita betul-betul terjun di dalamnya secara total, justru itu menjadi sumber kehidupan kita. yang penting Bahkan kita niat bisa ya mandiri. Bapak? Iya. Betul, otomatis ketika kita masuk total, berarti di situ kan harus ada niat. Betul betul. Nah, seperti itulah. Kemudian jadilah pengusaha Nggih. kecil-kecilan. Iya. Nah, kemudian dari situ, eee, ketika saya di dunia usaha, saya pandang menurut ukuran saya sudah cukup secara ekonomi untuk keluarga saya, baru saya boleh ke politik. Kebetulan memang ketika masih kuliah kita juga, berada di organisasi ekstra yang selalu bersinggungan dengan perusahaan politik. Iya iya. Nah, tapi di situ ketika saya di partai, saya belum pernah punya cita-cita untuk jadi DPR. Saya hanya senang di organisasinya. Nggih. Nah, kemudian saya di organisasi, salah satu organisasi politik, di sini saya tidak nyalon, terus kemudian saya off, ada sesuatu yang kurang pas bagi saya, akhirnya saya off, saya lebih mengoptimalkan dunia usaha dulu. Nah, kemudian, setelah saya sekian tahun off, baru di tahun 2010 ada beberapa teman yang ngajak saya gabung di Partai Gerindra. Nah, dari situ ternyata kok, loh kok berbeda ya dengan partai yang saya ikuti terdahulu, gitu loh. Kaitannya keperpihakan kepada masyarakat itu seperti apa yang merasa menurut saya itu sangat berbeda. Nah, saya akhirnya saya kerasan di sini. Nah, di situ saya menjadi ketua DPC di Kabupaten Jember, jadi ketua DPC Partai Gerindra. Alhamdulillah Partai Gerindra di Jember setelah saya jadi ketua DPC bisa menjadi pemenang. Nggih. Yang awalnya dapat 3 kursi dari pemilu 2009, 2014 pemilu, saya dapat 9 kursi menjadi pemenang, tapi saya ndak nyalon. Nah, terus kemudian baru 2019 akhirnya terpikirkan, ternyata ketika kita di politik tidak hanya cukup hanya menjadi pengurus saja, kita harus terjun sekalian di legislatifnya atau eksekutifnya. Pilihan saya di legislatif. Nah, situ sejalan dengan anak saya sudah mampu saya serai perusahaan untuk mengelola, sehingga saya resign dari dunia usaha, saya geser ke dunia politik. Nah, sampai sekarang ini akhirnya di dewan Sekali untuk periode nyemplung begitu kedua, ya, iya, Pak. heeh. Iya, menurut saya sih mungkin awalnya memang kebetulan ya, Pak, tapi Betul, sepertinya memang sudah ditakdirkan ini. betul, Karena kan heeh. dari dulu juga mungkin sudah ikut eksternal tadi ya. Jadi sebenarnya mungkin udah dikasih kisi-kisi nih, Pak Satip. Tapi mungkin jenengan kan, perjalanan hidup ya, jadi mencoba Iya, banyak hal dulu, mungkin tadi usaha, kemudian sampai sekarang menjadi anggota dewan. iya, Jadi mungkin itu juga bisa menjadi panutan juga ya untuk kita, bisa saja mungkin yang kita ambil sekarang ini ya udah kisi-kisi juga nih di masa depan, walaupun nanti mungkin ada perubahan ya dalam pekerjaan kita atau betul, jalan hidup kita ya Pak Satip iya, begitu. iya, Oke Pak Satip, kita kembali lagi ke topik yang mau siap kita bahas Mbak, tadi ya. gitu. Sebenarnya untuk pengelolaan sampah ini tentu kan juga ada hubungannya ya dengan komisi jenengan terkait infrastrukturnya. Nah, Mhm, kalau dari Pak Satip sendiri melihat kondisi pengelolaan sampah di Jawa Timur itu bagaimana dari kacamata jenengan? Karena saya sempat baca ada mhm, artikel yang bilang bahwa Jawa Timur ini darurat sampah, Pak. mhm, Itu bagaimana menurut jenengan? iya. Jadi kebetulan saya kan juga di Komisi D, Mbak Ra. Nggih. Jadi Komisi D ini salah satu mitra kerja kita itu di Dinas Lingkungan Hidup. Mmm, Nah, dia lingkungan hidup ini kan menangani kaitan dengan lingkungan hidup, termasuk masalah sampah, betul apalagi betul. ada cipta karya, kaitannya dengan infrastrukturnya, ada cipta karya. Nah, sebenarnya kalau kita bicara darurat sampah, sebenarnya bukan hanya Jawa Timur, Indonesia sudah darurat sampah, Iya iya, gitu loh. kalau Bahkan, dilihat ya. ketika pemerintahan yang lalu lewat Bapak Presiden Jokowi Nggih, sudah merilis atau menyampaikan di satu kesempatan acara gitu bahwa menginginkan Indonesia pada tahun 2025 itu zero sampah. Nah, ini hal yang wajar disampaikan oleh kepala negara waktu itu. Karena apa? Karena Indonesia ini kan kita sudah punya undang-undang tentang pengelolaan sampah, yaitu Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008.
Terus kemudian kita juga punya Perda Jawa Timur. Nggih. Perda kita itu nomor 9 tahun 2022. Nah, kebetulan, Perda pertama itu Perda nomor 4 tahun 2010, terus kemudian kita kita, bahas di komisi, ternyata dengan perkembangan zaman, maka perda yang sudah ini kita anggap ini masih masih kurang. Sehingga di sini memerlukan ada satu peninjauan kembali lah. Akhirnya komisi melakukan peninjauan, kita rapat, kita analisa, ternyata memang sudah selayaknya ini sudah dilakukan revisi. Nah, akhirnya kita revisi, ini inisiatif dari Komisi D, inisiatif dari Dewan, akhirnya selesai di tahun 2022 dan kemudian sudah digedor, disetujui bersama pemerintah, akhirnya menjadi Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2022. Lah, cuman persoalannya Mbak Ra, Nggih. persoalannya ini undang-undangnya sudah ada, kemudian kita lebih, menyempit lagi ke provinsi, perdanya juga sudah Sudah ada. ada. Tapi ternyata selama ini dalam hal pengelolaannya masih belum begitu maksimal. Nggih. Ini juga bisa kita lihat dari anggaran yang ada di Dinas Lingkungan Hidup, dan Cipta Karya juga gitu, kaitannya dengan pembangunan lah. Perda kita ini kan kaitannya dengan pengelolaan sampah regional. Nah, dari sini karena kita provinsi, kita kepingin pengelolaan sampah ini bukan hanya per kabupaten, per kota, tapi di sini kita jadikan satu, misalkan 2 kabupaten atau bersama kabupaten dan kota, kita di sini menginisiasi untuk ada pengelolaan sampah regional, ditangani 2 plus 1 provinsi, menjadi 3 pihak yang menangani. Nah, tapi jujur karena sekarang itu, ya ini yang perlu Mbak Raya, perlu ada satu konsistensi dari pemerintah dalam rangka melaksanakan regulasi-regulasi yang sudah dibikin. Sehingga kalau kita melihat, perda mulai tahun 2010 sudah ada, tapi ternyata sampah sekarang itu kalau ndak salah di Jawa Timur itu, timbulan sampah per hari itu 12.000 lebih ton. Kalau per tahun bisa sekitar 8 juta ton. Sangat besar ya, Pak. Kemudian yang baru terkelola itu antara 52% sampai 57%. Ini kan masih jauh, berarti yang Betul belum betul. terkelola masih Iya, jauh gitu loh. kemana itu? Nggih. Nah, inilah yang perlu adanya satu konsistensi sehingga ketika kita ingin, pengelolaan sampah bukan hanya pada tataran, apa ya, eee, sifatnya sekedar penyampaian, Nggih tapi nggih. kita perlu perlu adanya satu konsistensi dalam rangka melaksanakan itu. Betul betul. Prakteknya ya, Bapak. Betul, heeh, Dan itu menurut saya kan juga akan kembali ke masyarakat ya, Pak. Setelah jenengan sampaikan betul. seperti itu, sebenarnya kalau dari pemerintah ini sudah berusaha sebaik mungkin loh, sudah Mhm ada mhm, undang-undangnya, perdanya juga, tapi mungkin dari sumbernya juga. Kan mhm, yang memberikan sampah atau maksudnya yang menghasilkan ya, iya ini kan tidak hanya dari pemerintah, tapi iya juga betul, kami, sumbernya masyarakat. Nah, mhm, menurut jenengan sendiri, kenapa ya, dari masyarakat atau sumbernya ini, mungkin tingkat kesadarannya itu masih rendah begitu, Pak, dalam pengelolaannya? Apakah memang kurangnya edukasi atau mungkin mereka merasa nih fasilitasnya masih kurang memadai atau bagaimana? iya. Memang gini Mbak, kalau kita bicara sampah, sampah ini kan selalu ada selama ada aktivitas manusia. Betul. Nah, sampah itu kan hasil dari aktivitas manusia. Nggih, Nah, dari sini, eee, ketika kita mau mengelola sampah, ini bukan hanya wilayah pemerintah saja. Ini pemerintah, swasta, dan masyarakat harus bersatu padu dalam rangka melaksanakan ini. iya, Aturannya sudah ada, regulasinya ada. Lah sekarang kan ini, bagaimana pemerintah melaksanakan edukasi ke masyarakat. Terus kemudian bagaimana dalam rangka mengedukasi ini sekaligus karena pemerintah adalah, mewakili masyarakat dalam rangka hidup dalam sebuah negara, maka di sini pemerintah punya tanggung jawab dalam rangka menciptakan atau menyediakan fasilitas-fasilitas yang ada. nggih, Kemudian juga pemerintah itu seharus bisa membuat sebuah sistem yang establis, di mana sistem ini akan menjadi sebuah budaya bagi masyarakat. Satu contoh gini, ketika kita mau melakukan pengelolaan sampah, ini tidak bisa hanya sekedar kita kelola secara sporadis, ini harus tersistem. nggih nggih. Sampah itu baru kita tangani, bisa kita, eliminir menjadi sedikit atau kita bikin sedikit,
penanganannya tidak bisa hanya di luar saja, ini harus dari hulu sampai hilir. Betul Lah, betul. sekarang hulunya di mana? Hulunya ada di rumah tangga. Nggih. Lah, sekarang bagaimana tugas pemerintah? Pemerintah harus menciptakan sebuah sistem di hulu ini, bagaimana caranya masyarakat di sini mau melakukan contoh sederhana, di dalam masyarakat atau rumah tangga mau melakukan pemilahan sampah. Nggih. Kita mulai dari situ dulu, kita pilah mana yang organik, mana yang anorganik, itu pertama. Iya. Yang kedua, pemerintah juga harus mendorong dalam rangka swasta ikut terlibat dalam pengelolaan sampah juga. Contoh gini juga, ketika ada tempat-tempat, wilayah ekonomi khusus misalkan, atau perumahan-perumahan di sini juga harus, ada satu regulasi yang mengatur tentang pengelolaan sampah. Iya, difasilitasi begitu ya, Betul, Bapak? heeh, didorong misalkan di kawasan ekonomi khusus. Di sini harus ada kaitannya pengelolaan sampah, ya apa sampahmu harus kamu selesaikan sendiri. Betul betul. Jangan sampai sampah ini orang lain yang nangani, harus kamu Iya. sendiri, ini kan produkmu. Nah, kemudian juga ada swasta yang bisa menangani dalam pengolahan sampah. Ya ini juga harus kita gandeng oleh pemerintah. Nah, terus kemudian masyarakat. Masyarakat yang jelas sekarang sudah luar biasa, sudah peningkatan kesadaran sudah cukup luar Kesadarannya iya biasa, sih, Bapak, ini betul. terbukti gini, Hera, terbukti dengan banyaknya berdiri bank sampah. Nggih. Dan bank sampah itu tidak selalu diinisiasi oleh pemerintah loh. Banyak karena kesadaran masyarakat di tingkat RT, tingkat RW, Komunitas-komunitas kecil ya, heeh, Bapak? luar sana. Ini luar biasa, ini harus ada penghargaan dari Iya, pemerintah, gitu loh. Biar mereka itu merasa dihargai oleh pemerintah, dihargai, karena usahanya. satu prestasinya Betul. dalam mengelola sampah, sehingga mereka akan menjadi kebanggaan tersendiri. Nah, ketika bangga, mereka lebih mudah Karena terkadang sudah ada ya, Bapak, bank sampahnya tapi tidak dilanjutkan. Nah, mungkin kalau misalnya diberi penghargaan seperti itu ya, atau mungkin mhm, didukung, difasilitasi, jadi dilanjutkan. Karena saya melihat banyak sekali bank sampah yang mungkin juga di sekolah atau mungkin di perumahan betul, begitu ya. Awalnya berjalan, Bapak, dan itu mhm, berpengaruh begitu ya untuk pengelolaan sampah di lingkungan tersebut, tapi mhm. ujung-ujungnya tidak berjalan begitu, Bapak. Nah, sekarang gini, sebenarnya pemerintah itu ndak kesulitan. Sekarang, pemerintah itu bisa memberikan satu contoh ke masyarakat, karena pemerintah di sini cakupannya luas ya. Ini bisa dimulai dari diri sendiri, misalkan di Pemprov, di dinas-dinas tertentu, di situ harus ada pemilahan sampah, ada bak sampah yang membedakan mana sampah organik, anorganik. Terus kemudian di sekolah-sekolah, di komunitas-komunitas lah, Iya, sekolah termasuk pesantren-pesantren. Lah, kemudian Pemprov dalam hal ini lewat LH, ini mereka itu harus hadir di masyarakat ketika ada bank sampah yang berdiri. Kemudian ada sekolahan yang suaranya besar yang besar, terus kemudian, di sini, mereka itu hanya bisa mengumpulkan. Lah, mereka harus bisa mengedukasi, ini sampah itu harus dikemanakan, iya, gitu loh. Nah, sekarang sekolah, di pesantren. Nah, misalkan di sini sudah ada pemilahan. Lah, pemilahan ini jangan hanya berhenti di pemilahan, dan kemudian angkut buang, jangan. betul. Ini harus ada apa, pengelolaannya Betul betul, sekalian gitu diubah loh. jadi apa begitu ya, Pak? Betul, gitulah. Akhirnya apa, kalau kita sudah ke sana, maka kaitannya edukasi, reuse, recycle, nah ini harus diberikan edukasi ke, komunitas-komunitas semacam ini, sehingga ada satu keberlanjutan. Jadi sampah bukan hanya menjadi sebagai bahan diskusi, tapi juga menjadi bagian dari pembangunan yang berkelanjutan. Betul betul, karena sebenarnya itu kan tadi kita bicara di mikronya ya, Bapak. Iya, Padahal kalau dimanfaatkan, ya benar, oke, mhm, memilah mungkin untuk menjaga ekosistem ya, Bapak. Jadi mhm kita secara mhm, kesehatan dan lingkungan jauh lebih bersih ya. mhm Namun mhm. sebenarnya kalau dimanfaatkan juga, itu kan bisa berpengaruh ke ekonomi juga ya, Betul, Bapak. heeh, Jadi mungkin ini juga mungkin butuh sinergi ya dari komisi lain juga, untuk iya mendukung mungkin pembentukan produk juga ya dari pengelolaan sampah ini, supaya iya. mungkin berpengaruh di perekonomian masyarakat juga ya, Bapak. Saya pernah suatu saat diundang oleh salah satu Pemkab di Jawa Nggih. Timur, dalam rangka untuk diskusi kaitan penanganan sampah. Kemudian di situ pesertanya para, eee, pengurus-pengurus bank sampah. Nah, waktu itu, eee sekitar 4 tahun yang lalu, 4 tahun yang lalu. Di salah satu kabupaten tersebut ada 60 bank sampah. Terus kemudian
kita bersama dengan LH Kabupaten, kita diskusi di masyarakat, akhirnya gini, tolong di antara bank sampah yang ada, nanti saya minta penilaian dari LH, mana yang terbaik, nanti kita beri bantuan sepeda motor roda 3 dari provinsi. Nggih. Nah, jalan. Ada beberapa kali saya melakukan itu, insya Allah setiap tahun, tahun kemarin saya melakukan ada dua bantuan ke bank sampah tersebut. Akhirnya apa, kemarin ketika saya bertemu dengan LH di salah satu kabupaten tadi, ternyata di bank sampah kabupaten tersebut yang dulu 60 bank sampah, Mmm. sekarang sudah menjadi 300 sekian bank sampah. Luar biasa. Pengaruh ya, Bapak? Hal semacam ini yang harus harus kita lakukan gitu. Karena apa? Karena kalau kita bicara sampah, memang rasanya sederhana, Nggih. sederhana, "Ah, sampah barang apa sih?" Kan Iya gitu ya. iya. Tapi kita harus paham dan sadar, sampah ini emas, Mmm. karena tidak ada barang yang tidak laku di sampah itu, Betul betul. gitu loh. Nah, sekarang kita gini, sampah kita pilah, kita bicara sampah yang anorganik, Nggih. plastik macam-macam, ini kan bisa didaur ulang. Kemudian bisa yang bisa dipakai dengan kreativitas masing-masing bank sampah bisa dimaksimalkan manfaatnya, punya nilai jual lagi. Betul. Terus kemudian yang, organik. Organik ini juga bisa menjadi recycle, bisa menjadi kompos, Bu. jadi kompos. Akhirnya apa? Sehingga masyarakat di sini tidak hanya ketergantungan pupuk kimia saja, tapi bisa dibanding pupuk organik. Organik. Satu contoh gini, saya suatu saat pernah kunjungan kerja ke salah satu kabupaten di Bali. Di sana ada perusahaan swasta pure, swasta murni yang nangani pengelolaan sampah. Di situ sampah organik yang organik itu dibikin kompos setengah jadi. Nah, pertanyaan saya gini waktu itu, "Loh, kenapa Anda kan mampu untuk mengolah menjadi kompos jadi, kok Nggih. hanya setengah jadi?" Gitu loh. Nggih. Ternyata apa? Mereka bikin hanya setengah jadi, karena sudah pesanan dari BUMDes-BUMDes yang ada di kabupaten tersebut. Loh, saya tanya, "Loh, kenapa BUMDes kok setengah jadi? Harusnya kan jadi lebih enak mengedarkan ke masyarakatnya." Ternyata, Bapak. Iya, ternyata ini kan BUMDes, Bank Umum Desa, kan ngono ya? Nah gitu ya? Maaf campur campur Jawa campur Aman Jawa. saja, Bapak, tidak apa-apa. Betul. Nah, ternyata apa? Nggih. Mereka bilang, "Kalau saya langsung ambil kompos jadi, maka profit saya kecil sama tani. Tapi kalau barang setengah jadi, harga di perusahaan sampean itu bisa kita tekan lebih rendah, kemudian saya olah lagi, akhirnya nilai ekonominya bisa lebih tinggi. Jadi nilai keekonomiannya juga menjadi Nggih tinggi." nggih Lah, nggih. ternyata oh seperti inilah. Akhirnya apa? Dari sinilah akhirnya kita mendorong ke masyarakat ketika kita memberikan bantuan kaitannya sepeda motor roda 3 tadi, ini kan sekaligus juga ada pelatihannya juga. Sehingga kita mendorong di situ bank sampah yang ada itu, bukan hanya melalui pemilahan, kemudian yang anorganik dijual ke bank sampah yang udah atau ke perusahaan yang melakukan recycle ini, tapi komposnya ini juga bisa dipakai untuk bahan makan maggot. Oh, ya. Nah, akhirnya maggot juga bisa bisa diproduksi Diputar lagi, heeh. nggih. Nah, maggot untuk makanan ternak, Ikan, bisa ikan, bisa lele, macam-macam kan nggih. gitu. Nah, akhirnya ekonomi sirkuler inilah yang akan terjadi Berputar, betul heeh. Nah, betul. yang kita harapkan semacam ini. Mmm. Nah, kalau ini bisa kita dorong ke masyarakat melakukan seperti ini, maka zero sampah bukan hal yang mustahil. Bisa sebenarnya. Cuman butuh konsistensi Betul dari kita sekali, semua. kesadaran juga, Betul. oke. Jadi sebenarnya kalau tadi kan jenengan berbicara soal organiknya ya, sebenarnya Iya. mungkin, lebih mudah ya Bapak, kalau organik kan bisa juga dilakukan di rumah tangga atau mungkin tadi Mhm. ya sudah ada produk-produknya. Nah kalau berbicara soal anorganiknya ini Mhm Bapak, mhm. apakah dari pemerintah sudah ada inovasi nih mungkin untuk mengubah, sampah organik menjadi bahan bakar atau bagaimana, sudah adakah Bapak? Loh, sebenarnya ada Mbak, gini ya, Nggih. eee, suatu saat saya pernah baca-baca gitu, bahkan ada kelompok masyarakat yang bisa mengolah bahan anorganik, bisa plastik, bisa menjadi bahan bakar. Nggih. Nah, sekarang pertanyaan kan gini,
ternyata sampai sekarang ada masyarakat atau kelompok masyarakat yang bisa melakukan hal semacam itu, merubah anorganik menjadi bahan bakar, ternyata, apa ya, respon dari pemerintah kurang. Betul betul. Lah, ini kita mendorong alangkah baiknya ketika ada kelompok-kelompok masyarakat yang bisa berbuat seperti itu, lebih ini Nggih, tumbuh kembangkan. Karena apa? Ini akan akhirnya akan menjadi, bahan energi alternatif, betul. gitu loh. Potensi loh itu Bapak untuk di Heeh. era seperti ini ya. Nah, ini kan baru baru kita terasa Betul. ketika kondisi geopolitik seperti Iya, ini, betul. ketergantungan kita terhadap energi fosil yang sangat Nggih, tinggi, betul sekali. akhirnya ketika terjadi geopolitik seperti ini, ya kita kelabakan, Betul betul. gitu loh. Nah, seandainya hal-hal semacam ini sejak awal sudah kita bina, kita angkat biar mereka itu bisa tambah besar, tambah maju, maka ketika terjadi pengurangan energi fosil masih bisa kita cover dari proyek seperti ini. Nggih, Nah, kita harus ingat, di sampah itu banyak tadi yang saya katakan, sampah itu ibaratnya emas, betul sekali. belum lagi kaitannya dengan gas metana. Gas metana bisa kita rubah menjadi listrik kok, gitu loh. Nggih. Nah, sekarang kenapa sampah ini tidak pernah kita inisiasi untuk menjadi seperti itu? Dan kebanyakan sampai sekarang itu di daerah-daerah itu cuman apa ya, cuman penanganan saja. Penanganan artinya dari TPS dibuang ke TPA. Iya, Ini selesai. betul Nah, sekali. sekarang pemerintah gencar, ketika ada overdumping langsung ditutup. Mmm, Nah, ini kan salah satu cara dari pemerintah dalam rangka untuk mendesak masyarakat untuk mampu untuk berkembang dalam rangka melakukan pengelolaan tadi kelola, iya. itu, gitu loh. Karena Nah, udah bingung nggak dibuang ke mana nih, berarti kan harus kita kelola begitu Bapak, iya, nggih. kalau ini sejak awal itu akhirnya apa, ketergantungan kita ke energi fosil tidak begitu tinggi, gitu loh. Sehingga devisa yang harusnya bisa kita manfaatkan untuk kepentingan yang lain, akhirnya pakai nutup subsidi-subsidi seperti Oke. ini. Berarti ini bisa Eman menjadi misi selanjutnya ya, atau memang sudah menjadi misi ya Pak untuk betul, Komisi D ya, heeh, untuk lebih memperhatikan mungkin, ya itu tadi, pemanfaatan ya betul, anorganik mungkin untuk menjadi bahan bakar ya, seperti itu Bapak. mhm, Nah, kalau kita bicara soal keberhasilan Bapak, mhm, apakah dari jenengan sendiri ya, mungkin kacamata mhm. jenengan selaku anggota Komisi D, adakah indikator yang digunakan untuk menilai pengelolaan sampah di suatu daerah itu sudah berhasil atau berjalan baik? Sebenarnya indikatornya mudah sekali, Mbak. Nggih, Kita lihat gini, yang paling kasat mata, ketika ada satu daerah di situ, tingkat kebersihannya tinggi, berarti pengelolaan sampahnya juga bersih bagus. Nah, sekarang kita bisa melihat antara Surabaya dengan Sidoarjo. Jenengan dari Surabaya kemudian ada di Bundaran Waru masuk Sidoarjo kan sudah berbeda. nggih. Nah, ini kan juga indikator dari, keberhasilan pengelolaan Oh, sampah. betul betul, di daerah ini dan ini begitu ya? Betul. Terus kemudian kaitannya dengan ini, tingkat kesehatan masyarakat. Karena juga erat kaitannya dengan kesehatan masyarakat Betul di nilai sekali. sampah. Nah, terus kemudian ada lagi, eee, kaitannya dengan ketika musim penghujan, mana terjadi sering banjir. Karena sampah juga bisa menyebabkan banjir. Karena masyarakat kan banyak yang buang di sungai, kalau buang di sungai, buang di jalan ketika ada air hujan mengalir ke sungai, ke sana akhirnya sungainya menjadi sempit dan lah seperti itu. Tapi untuk keluhan paling sering Bapak dengar ini terkait masalah sampah ini apa Bapak? Yang paling nyata, yang mungkin jika kita mendengar ya kayak, "Oh keluhannya ini Mbak Ara." Nah kita jadi bisa sadar diri ya untuk Mhm, bagaimana caranya kita supaya tidak mengeluhkan hal itu lagi. yang jelas kan gini Mbak, eee, sampah ini kan juga menghasilkan bau yang Betul betul. cukup ndak enak Iya, ya ada gitu negatif loh, dan positifnya ya Pak mhm. tentunya. Karena ya kembali lagi ke ini, kita harus khususnya pemerintah yang punya tanggung jawab langsung harus bisa memberikan edukasi masyarakat itu, sehingga ketika membuang sampah harus dibuang pada tempatnya. Jangan sampai masyarakat itu membuang sampah seenaknya. Lah dari sini maka pemerintah di tempat-tempat tertentu juga harus menyiapkan, tempat sampah, drim-drim sampah. Nggih nggih. Karena apa? Ini harus kita lakukan karena tingkat kesadaran masyarakat kita sendiri akan sampah masih rendah. Betul Lah sekali Pak. ketika kita ini didukung oleh tempat-tempat
sampah, setidak-tidaknya mengedukasi mereka sampah bisa dibuang tempat situ. Mmm, Karena ini sangat berbeda gini, Mbak, berbeda dengan suatu saat gini, saya pernah ke luar negeri, oke, contohnya Jepang aja. iya, Saya tuh selama di Jepang, wira-wiri Jepang, jalan-jalan, belum hampir tidak pernah menemukan tempat sampah, pembuang sampah. mmm, Jangankan sampah, tempat pembuang tempat sampah. tidak ada, Iya, setelah saya ngobrol-ngobrol di sana dengan, yang tempat kita oke, kunjungi, kenapa bisa terjadi seperti ini, ternyata apa, masyarakat sana ketika beli makanan ada di satu rumah restoran gitu makan ya? atau di kafe atau Oke, apa namanya itu, yang udah sampah, sampahnya dibawa pulang. Kalau mmm, mereka ndak bawa tas pasti dikantongin, betul, disaku. tanggung jawab Nah, masing-masing, sampahnya dibuang di rumah, kan di rumah ada tempat sampah, iya. sampai seperti itu. Nah, kita masih masih jauh lah dari Betul betul, sana, masih susah jauh, ya Bapak mhm. sepertinya untuk sekarang. Nah, dari situ makanya pemerintah di sini harus mengedukasi dengan cara itu tadi, dibarengi penyiapan fasilitas Betul, yang ada. Sehingga masyarakat nanti kalau sudah terbiasa ini, ndak nutup kemungkinan untuk menuju tahapan ke sana tidak bisa terlalu kok, sulit, nggih betul. gitu loh. Karena apa, ketika buang seenaknya, yang jelas kan menjadikan, eee, namanya sampah, Mbak, ya, menciptakan bau tidak sedap di situ. Terus Penyakit juga, kemudian heeh, akhirnya kan kaitannya dengan airnya lindi kan menyebabkan pencemaran juga, betul sekali. pencemaran tanah juga. Nah, ini kan harus dihindari dengan salah satunya cara seperti itu. Yang penting ini, pemerintah pemerintah yang punya kewenangan bikin regulasi, ya regulasi harus dijalankan, jangan hanya dibikin tapi setelah dibikin sudah Iya ditinggal, iya, jangan gitu. nggih. Jadi sebenarnya kan juga butuh sinergi ya Pak, mungkin dari pemerintah memang sudah memberikan fasilitas, Iya, tapi di masyarakatnya kurang menyadari. mhm Terus mhm. juga ada juga di daerah mungkin masyarakatnya sangat menyadari, tapi fasilitasnya juga kurang. Jadi kan Betul, kita juga bingung ya. Nah, mhm makanya butuh sinergi juga ya, Bapak. Dan juga terkait, sampah pribadi tadi ya, Bapak, yang mhm. jenengan sampaikan, alhamdulillahnya ya, Pak, di banyak sekali restoran dan tempat wisata mungkin ya di Mhm, Indonesia sudah mulai menerapkan hal tersebut betul kan, Pak, betul, untuk mhm, tanggung jawab ke sampahnya, terus juga mhm dibereskan, mhm, dipilah mhm, ya antara misal tulang ayam dan wadah makannya itu kan sudah mulai diterapkan ya. iya betul memang gini, kalau saya melihat di tempat-tempat tertentu atau di komunitas tertentu memang kurang sampah ini, relatif lebih baik daripada masyarakat. Nggih, Sebenarnya untuk masyarakat ini sebenarnya ndak sulit, karena gini, setahu saya di daerah saya, khususnya di daerah pemilihan saya Jember nggih, Lumajang, ini hampir khususnya di anu ya, perkotaan loh ya, perkotaan. Karena sampah terbesar kan di kota. nggih. Nah, kebanyakan masyarakat kota di setiap keluarga itu pasti ada semacam iuran bulanan untuk sampah. Nggih nggih nggih. Nah, itu biasanya setiap ke anu ya, setiap rumah tangga Rumah, kena itu betul sesuai betul. dengan kelasnya, Iya biasanya iya. gitu. Nah, ini kan sudah dimulai itu, masyarakat sadar bayar itu. Mmm, Nah, kemudian kalau ini betul-betul dikelola secara profesional, di sini pemerintah hadir di tengah-tengah masyarakat dan menciptakan sistem, misalkan yang, uang yang anggap retribusilah, nggih, retribusi tadi, lah ini dipakai untuk mengelola yang kompos. betul. Anorganiknya, Organik. ini biar dijual oleh yang punya rumah tadi, suruh ngumpulkan gitu loh. Nah, mungkin dari sini, ini, pihak pemerintah bisa memfasilitasi di dalam satu RT itu dikasih berapa tempat buang sampah TPS atau drum, Betul. nah semacam itu, tapi ada yang organik, ada anorganik. Nggih, Nah, yang organik ini biar diambil petugas yang selama ini sudah kerja di situ, dengan sebagian bayaran dari uang itu tadi di masyarakat, betul betul. yang untuk anorganiknya ambil dari keluarga tersebut suruh ngumpulkan disetorkan ke bank sampah. Akhirnya Nggih, kan menambah nilai ekonomi bagi keluarga, betul. gitu loh. Yang awalnya ndak dapat apa, ini barang dibuang, Nggih bleng, nggih. akhirnya kan bisa kembali lagi ada nilai ekonominya. Dan Lah juga itu kan berpengaruh ke lingkungan itu ya, Bapak. Misal betul untuk kas, misal itu perumahan nggih, betul, kembali lagi ke kas perumahan tersebut heeh. juga begitu. Nah, di samping itu yang paling penting, akhirnya di lingkungan tersebut kan menjadi bersih. Bersih, Inilah salah satu yang menjadikan indikator penanganan sampah di situ nggih, bisa tertangani secara baik. nggih. Kalau di kampung tersebut itu tidak pernah ada semacam ini,
pasti di situ pasti kotor, Iya, betul gitu loh. betul. Karena pembuangnya seenaknya, Iya, gitu nggak loh. digiling, nggak Mhm. dipilah, nggak. Nah, berarti peran dari RT, RW, kelurahan, Betul, nah ini harus kan menggerakkan warganya, iya, kan nggak lepas dari kabupaten atau kota betul betul sendiri, kan betul, gitu, iya. sebagai instrumen yang mampu membuat sistem, Nggih, seperti itu. betul. Ini bisa jadi solusi juga ya, Bapak. Saya Iya, sambil mencatat, oh nanti bisa diterapkan nih mungkin di perumahan kita, mungkin iya, di betul, sekolah juga ya, Bapak. Karena kan betul, perubahan itu dimulai dari yang mikro-mikro dulu ya, Bapak, yang mhm, kecil-kecil dulu dan juga mhm, tentunya didukung oleh sinergi pemerintah. iya, Terakhir betul. Pak Satip, mungkin ada yang mau jenengan sampaikan nih untuk masyarakat khususnya dan juga untuk pemerintah dan mungkin segala pihak yang berpengaruh ya untuk Iya, pengelolaan sampah di Jawa Timur ini? gini ya, saya kaitan sampah Nggih, cukup simpel lah, simpel. betul. Eee, Sampah itu sebenarnya bisa menjadi masalah, sebenarnya juga bisa menjadi berkah, Nggih. tergantung bagaimana pendekatan kita. Sehingga dari sini saya punya moto, "Sampahmu masalahmu." Sampahmu masalahmu, Iya, nggih. berarti kan harus diselesaikan kalau Betul masalahmu kan, betul betul. Kita yang seperti menghasilkan kan, betul, Bapak. Iya, heeh. Nah, sampahku ya masalahku, betul. kan gitu. Nggih, Nah, mari dengan apa ya, slogan semacam ini, mari kita bersama-sama dalam rangka menangani sampah, agar sampah itu menjadi berkah tapi bukan menjadi masalah, betul, Bapak. gitu. Jadi sampahku, masalahku, tapi karena kita kan makhluk sosial ya, Bapak, Iya, jadi kita juga harus mau untuk bersinergi ya itu iya, tadi, untuk heeh, menjaga kebersihan dan juga kesehatan di lingkungan Indonesia iya, betul. ini. Terima kasih banyak ya, Pak Satip, semoga Oke, pengelolaan sampah di Jawa Timur ya khususnya amin bisa amin. jauh lebih baik lagi, didukung dengan infrastruktur ya tentunya Siap, dari nggih, pemerintah. amin, nggih, Semoga Pak mari. Satip bisa ngobrol-ngobrol lagi untuk Siap, nggih, episode-episode selanjutnya. Mungkin kita siap membahas infrastruktur yang lainnya ya, siap Pak. Boleh siap. main-main lagi di ABTV. Oke, siap, Bara, matur nuwun, nggih. Cukup sekian ngode episode kali ini. Silakan saksikan episode-episode berikutnya. Saya Ara pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.